Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana Harpani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Citra Perusahaan pada Co-Developing Behavior dengan Mediasi Kepercayaan dan Niat Beli Ulang Studi pada Jafara. Dan penelitian ini dibimbing oleh Ibu Yulia Arisnani Widyaningsi, MBA, PhD. Oke, kita langsung saja masuk ke latar belakangnya. Jika melihat dari data global, pandemi COVID-19 telah mengubah perilaku konsumen di seluruh dunia, dan kesadaran terhadap kesehatan juga meningkat secara pesat, sehingga permintaan produk dari makanan sehat dan juga produk makanan organik terus tumbuh di seluruh dunia. Nah, kemudian jika melihat dari data Indonesianya, di sini bisa dilihat bahwa negara Indonesia pada tahun 2021 pasar produk organik itu tercatat senilai 16,2 juta dolar Amerika kenaikannya. Dan ini juga lebih tinggi dibandingkan dari rata-rata Asia Pasifik dan juga globalnya. Dan hal ini menunjukkan adanya potensi besar dari perusahaan yang ada di Indonesia dari perusahaan produk organik. Kemudian jika melihat dari fokus dan motivasi pembelian dari produk organik ini ada tiga kriteria. Yang pertama, melihat dari kesehatan dan juga lingkungannya. Yang kedua, melihat dari kesehatan dan juga sosialnya. Dan yang ketiga, melihat dari kesehatan dan juga asal-usul produknya. Namun, terkait dengan loyalitas konsumen untuk produk organik ini masih sangat rendah karena terlihat dari data itu hanya 62,6% konsumen yang merupakan pembelian secara tidak tetap. Yang ini mm, artinya konsumen itu hanya dan belum sepenuhnya terikat dengan merek organik dari perusahaan yang ada di Indonesia. Dan hal ini menjadi tantangan sekaligus juga peluang bagi perusahaan yang ada di Indonesia uh, spesifik ke Jafara untuk memperkuat hubungan jangka panjang dengan konsumennya. Nah, kemudian berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berupaya untuk menjawab 8 pertanyaan antara lain. Yang pertama, apakah citra kemampuan dan juga tanggung jawab sosial perusahaan itu berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen? Kemudian yang kedua, apakah uh, citra kemampuan perusahaan dan juga tanggung jawab sosial perusahaan ini berpengaruh terhadap perilaku pengembangan bersama? Dan yang ketiga, apakah kepercayaan serta niat beli ulang ini berperan sebagai mediasi berantai dalam hubungan citra kemampuan perusahaan dan juga tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk tujuan utama penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis pengaruh citra kemampuan perusahaan dan juga tanggung jawab sosial perusahaan pada kepercayaan, kemudian juga niat beli ulang, dan juga perilaku pengembangan bersama konsumen. Dan yang kedua, menguji adanya peran kepercayaan dan juga niat beli ulang sebagai mediasi berantai antara citra kemampuan perusahaan dan juga tanggung jawab sosial perusahaan pada perilaku pengembangan bersama konsumen. Terkait dengan landasan teorinya, di sini saya menggunakan teori SOR, di mana untuk stimulusnya itu adalah variabel citra kemampuan perusahaan dan juga tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian kalau misalnya terkait dengan organismenya, yaitu ada variabel kepercayaan konsumen, dan kemudian terkait dengan responnya ada variabel niat beli ulang dan juga perilaku pengembangan bersama konsumen. Dan teori ini juga menjelaskan terkait dengan adanya perilaku konsumen itu akan muncul dari interaksi antara rangsangan eksternal dan juga kondisi psikologis internal. Kemudian terkait dengan tinjauan teoritisnya, di sini untuk variabel citra kemampuan perusahaan mencerminkan adanya persepsi konsumen terhadap kompetensi perusahaan dalam menyediakan produk yang berkualitas dan juga inovatif. Nah, kemudian terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan itu menjelaskan atau menunjukkan adanya komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan juga lingkungannya yang dapat memperkuat reputasi serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Terkait dengan variabel kepercayaan, itu menjelaskan adanya keyakinan bahwa perusahaan itu akan menepati janjinya
dan juga bertindak dengan integritas perusahaan tersebut. Dan kemudian terkait dengan variabel niat beli ulang itu menjelaskan atau menggambarkan adanya kecenderungan konsumen untuk membeli kembali produk dari perusahaan yang sama karena merasa puas dan percaya terhadap perusahaan tersebut. Variabel terakhir yaitu perilaku pengembangan bersama itu menjelaskan adanya keterlibatan aktif konsumen dalam memberikan ide, kemudian juga saran ataupun umpan balik bagi perusahaan, dan itu akan bersifat dan berdampak positif bagi perusahaan. Jika melihat dari model konseptual penelitiannya, di sini saya menggunakan dan mereplikasi dengan adaptasi dari artikel You et al. Pada tahun 2021 dengan 8 hipotesis yang menguji pengaruh langsung dan juga menguji pengaruh tidak langsung antar variabel. Dan fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana kepercayaan dan juga niat beli ulang itu berperan sebagai penghubung antara citra perusahaan kepada perilaku pengembangan bersama konsumen. Jika melihat dari metode penelitiannya, di sini saya menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data survei daring menggunakan kuesioner Google Form dan pengambilan datanya itu berlangsung pada tanggal 12 September hingga 8 Oktober 2025. Dan kemudian di sini saya berfokus pada seluruh konsumen dari perusahaan Javara dan menggunakan teknik purposive sampling dengan 183 responden yang memenuhi kriteria dan untuk instrumennya di sini saya menggunakan skala Likert 1 sampai 5 yang disusun berdasarkan indikator yang diadaptasi dari You et al. Pada tahun 2021. Dan kemudian analis datanya juga saya menggunakan uh, SAMPLS untuk menguji validitas, kemudian juga reliabilitas dan juga hubungan antara variabelnya. Nah, kemudian jika melihat dari definisi operasionalnya, di sini terkait dengan citra kemampuan perusahaan itu menjelaskan adanya persepsi konsumen terhadap keandalan, kualitas, dan juga inovasi produk dari Javara. Dan di sini ada 3 item pertanyaan. Kemudian kalau misalnya dilihat dari CSR atau variabel yang kedua, yaitu menjelaskan adanya komitmen perusahaan Javara terhadap lingkungan, sosial, dan juga keberlanjutan melalui aktivitas yang secara nyata. Dan di sini juga ada 3 item pertanyaan. Kemudian variabel yang ketiga yaitu kepercayaan konsumen. Untuk definisi operasionalnya itu menjelaskan adanya keyakinan konsumen bahwa Javara adalah perusahaan yang dapat dipercaya dan juga konsisten dengan komitmennya. Dan di sini saya menggunakan 5 item pertanyaan. Dan kemudian untuk variabel yang keempat yaitu niat beli ulang, di mana untuk definisi operasionalnya menjelaskan adanya kemauan konsumen untuk terus membeli produk dari perusahaan Javara di masa mendatang. Dan di sini saya juga menggunakan 4 item pertanyaan. Dan kemudian untuk variabel yang terakhir yaitu perilaku pengembangan bersama. Dan ini menjelaskan adanya keterlibatan aktif dari konsumen dalam memberikan saran maupun ide terkait dengan pengembangan perusahaan dari perusahaan Javara itu sendiri. Dan pada variabel ini saya menggunakan 3 item pertanyaan. Dan kemudian jika melihat dari karakteristik respondennya, dari 194 kuesioner yang telah disebarkan kepada responden, terdapat 183 kuesioner atau 94,33% yang dapat diolah, sedangkan 11 kuesionernya tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Dan kemudian, jika melihat dari analisis statistik deskriptifnya, dalam penelitian ini, seluruh variabel memiliki nilai standar deviasi di atas 0,5 dengan rentang 0,598 hingga 0,871. Dan hal ini menunjukkan bahwa tanggapan responden itu cukup bervariasi, sehingga dapat mencerminkan adanya keragaman pendapat di antara responden terhadap perusahaan Javara. Nah, kemudian jika melihat dari hasil outer loading-nya, seluruh nilai outer loading ini pada masing-masing konstruk latennya telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yaitu harus memiliki nilai di atas 0,7. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan validitas konvergen berdasarkan hasil pengukuran outer loading-nya. Nah, kemudian jika melihat dari hasil outer loading selanjutnya, itu terlihat bahwa semua indikator memiliki nilai loading faktor di atas 0,7. Kemudian di sini bisa dilihat kalau misalnya nilai Cronbach alpha-nya dan juga composite reliability-nya juga di atas 0,7, yang menandakan bahwa semua konstruk itu valid dan juga reliable. Dan juga data ini layak digunakan untuk tahap analisis berikutnya. Nah, kemudian jika melihat dari inner modelnya, R-square menunjukkan adanya kekuatan model dalam menjelaskan variabel endogen yang berada pada kategori sedang, dengan nilai tertinggi pada variabel niat beli ulang sebesar 0,323. Kemudian, jika melihat dari nilai chi-square-nya, juga menunjukkan kemampuan prediktif model yang sangat baik. Jika melihat dari hasil uji hipotesisnya, dari 8 hipotesis yang telah saya uji, terdapat 7 hipotesis yang terbukti secara signifikan dan juga ada satu hipotesis yang tidak signifikan ataupun tidak didukung. Dan hipotesis yang tidak didukung ini adalah pengaruh dari citra tanggung jawab sosial perusahaan pada perilaku pengembangan bersama konsumen. Dan hal ini menunjukkan bahwa citra tanggung jawab sosial perusahaan itu perlu adanya variabel kepercayaan sebagai penghubung sebelum memengaruhi keterlibatan konsumen. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diketahui bahwa sebagian besar hipotesis dalam penelitian ini memperoleh dukungan, sementara satu hipotesis dinyatakan tidak terdukung, yaitu hipotesis 4 dari tanggung jawab sosial perusahaan yang berpengaruh pada perilaku pengembangan bersama konsumen. Kemudian, jika melihat dari pembahasan uji hipotesisnya, terlihat bahwa citra kemampuan perusahaan dan juga tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif pada kepercayaan konsumen. Kemudian, citra kemampuan perusahaan dan juga tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh secara langsung dan positif pada perilaku pengembangan bersama konsumen. Namun, jika melihat dari hipotesis yang keempat, yaitu pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan pada perilaku pengembangan bersama konsumen, itu dinyatakan tidak signifikan dan juga tidak terdukung. Dan terakhir, jika melihat dari jalur tidak langsungnya, untuk variabel kepercayaan dan juga niat beli ulang, itu terbukti menjadi mediasi berantai antara citra kemampuan perusahaan dan juga tanggung jawab sosial perusahaan pada perilaku pengembangan bersama konsumen. Dan hal ini menjadi bukti bahwa konsumen yang percaya dan juga loyal kepada perusahaan Javara lebih cenderung akan berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan bersama Javara. Kesimpulannya, dari 8 hipotesis yang telah saya uji, ada 7 hipotesis yang dinyatakan signifikan. Kemudian, variabel citra kemampuan perusahaan dan juga tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh pada kepercayaan, dan kepercayaan meningkatkan niat beli ulang, serta perilaku pengembangan bersama. Kemudian hanya variabel tanggung jawab sosial perusahaan pada perilaku pengembangan bersama konsumen yang dinyatakan tidak berpengaruh dan juga tidak signifikan. Dan untuk implikasi manajerialnya, yang pertama, Javara perlu memperkuat citra kemampuan perusahaan melalui inovasi dan juga kontrol kualitasnya. Kemudian yang kedua, Javara perlu melakukan dan melaksanakan program CSR yang berkaitan dengan secara langsung dengan partisipasi konsumennya. Dan yang terakhir, Javara perlu melakukan komunikasi yang transparan kepada konsumen untuk menjaga kepercayaan dan juga mendorong loyalitas jangka panjang dari konsumen untuk perusahaan. Adapun keterbatasan dan juga saran dalam penelitian ini yaitu jika melihat dari sebaran responden itu masih didominasi oleh wilayah Pulau Jawa, sehingga saran yang bisa diberikan yaitu penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah responden dan juga mengeksplorasi bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih interaktif seperti program komunikasi atau edukasi lainnya. Baik, demikian presentasi tesis saya mengenai pengaruh citra perusahaan pada perilaku pengembang bersama konsumen dengan mediasi kepercayaan dan juga niat beli ulang.
Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.